Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil menangkap 2 orang warga Pasuruan yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor dan juga penada hasil kejahatan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil kejahatan. Dua pelaku yang merupakan warga Pasuruan yang ditangkap polisi, yakni berinisial MS yang merupakan penadah barang hasil curian dan JS yang merupakan pelaku atau eksekutor. Penangkapan kedua pelaku ini berawal dari laporan korban pencurian sepeda motor di kawasan Lokwaru, Kota Malang. Dari laporan tersebut, polisi pun melakukan pencarian terhadap pelaku. Beruntung sepeda motor tersebut telah dipasang alat pelacak GPS. Dari pelacakan GPS, sepeda motor diketahui berada di kawasan Pasuruan. Polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menemukan sepeda motor beserta pelaku MS yang merupakan penada. Kepada polisi, MS warga Pasuruan ini mengaku hanya sebagai kurir dan akan menjual sepeda motor curian ini ke Madura dengan imbalan Rp500.000. MS juga mengaku sepeda motor tersebut didapat dari rekannya JS warga Pasuruan. Dari informasi MS, polisi kemudian mengejar pelaku JS dan berhasil ditangkap. Diketahui JS merupakan seorang residivis kasus yang sama dan sudah 4 kali berurusan dengan polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga masih mengejar pelaku lain yang masih buron. TKP-nya di Jalan Tirto Rona, Pulogomas, wilayah Lokwaru, Kota Malang, dengan korbannya Ibu Henti Puspitarini. Ya, ini adalah kendaraan milik daripada yang bersangkutan. Ini kejadiannya pada tanggal 1. Nah, lalu dilakukan penyelidikan oleh Polsek Lokwaru dari keterangan korban bahwa kendaraan tersebut itu dilengkapi dengan Global Positioning System atau GPS. Lalu kita mengikuti kegiatan daripada kendaraan ini, didapatkan bahwa lokasi kendaraan itu berada di wilayah Pasrepan, Pasuruan, ya, pada tanggal 1. Lalu pada tanggal 2, kendaraan tersebut bergeser ke wilayah Purwodadi, Pasuruan. Nah, lalu pada tanggal 3, itu pada saat kendaraan sudah dimasukkan ke kediaman daripada Saudara M, ya, Saudara M, MF, Saudara MF, ini pelakunya, ya, dia nanti jadi kurir. Ya, kendaraan ini dimasukkan ke dalam kendaraan rumahnya dia, itu pada jam 3 sore, lalu dilakukan penangkapan. Melaporkan. Tidak ada kejelasan progres selama 3 tahun terakhir membuat Pasar Sidomulyo tidak produktif karena sedikit pedagang yang beroperasi. Melihat kondisi ini, Ketua DPRD Kota Batu mendesak agar pemerintah Kota Batu bisa merealisasikan rencana pembangunan pintu gulung atau rolling door di Pasar Sidomulyo yang diagendakan sejak tahun 2018 lalu. Sejak dibangun sekitar 3 tahun lalu, kondisi Pasar Sidomulyo masih tetap memprihatinkan. Terlebih saat masa pandemi seperti sekarang ini. Kondisi tersebut dikarenakan banyak pedagang yang enggan menempati Pasar Sidomulyo lantaran rencana pembangunan pintu gulung atau rolling door di Pasar Sidomulyo tak kunjung terrealisasi. Padahal pemasangan pintu gulung sudah lama diwacanakan Pemkot Batu. Berulang kali Pemkot Batu menganggarkan pemasangan pintu gulung. Wacana itu sudah muncul sejak 2018 lalu. DPRD mendesak agar pemerintah Kota Batu bisa merealisasikan. Pasalnya Pasar Sidomulyo terlihat tidak produktif karena sedikitnya pedagang yang beroperasi. Menurut Asmadi, para pedagang tidak mau berjualan karena tidak ada pintu gulung sehingga ada kekhawatiran terhadap barang-barang dagangannya. Ketua DPRD menegaskan Pemkot Batu harus memenuhi tanggung jawabnya karena telah membangun pasar. Asmadi juga mempertanyakan perihal batalnya pemasangan pintu gulung yang sejak 2018 telah diagendakan. Sepengetahuannya, Pemkot Batu juga tidak memberikan laporan. Sementara pihaknya juga mengaku telah bertemu dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Eko Suhartono. Dalam pertemuan tersebut, Asmadi diberitahu jika rencana pemasangan pintu gulung akan dilelang.
Kemudian ia sempat menanyakan hasil lelang tersebut. Diketahui pasar yang berada di res area Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu ini dibangun melalui anggaran DAK 2015 bidang sarana perdagangan Kemendak RI dengan pagu anggaran 1,5 miliar rupiah. Hasil lelang terserap 1,35 miliar rupiah. Adapun anggaran Pemkot Batu mematok nilai pagu paket 439 juta rupiah melalui usulan PAK APBD 2020 yang berada di bawah kendali Diskumda Kota Batu untuk pengadaan pintu gulung. Dan nanti Dewan paling tidak dengan anggaran sudah terplotting, nanti Dewan menanyakan kemudian dari berapa plotting anggaran, kemudian Dewan biar dulu sesuai dengan leading sektor masing-masing. Pak, tahun lalu itu ngomongnya sudah dianggarkan di PAK dan sudah naik ke provinsi. Dinas Kumdak itu hanya menunggu pengesahan dari provinsi. Tapi kenyataannya sampai tahun berganti program pembangunan itu tidak terjadi. Ada laporan nggak Pak soal anggaran PAK yang rencananya untuk rolling door itu? Belum. Nanti cuma PR Dewan menanyakan. Yanto Yancung melaporkan. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus menggunakan masker ketika beraktivitas, Satgas COVID-19 Kecamatan Gondang Legi melaksanakan operasi masker. Pada operasi ini, Terminal Gondang Legi ini hanya beberapa warga saja yang terjaring. Upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyebaran COVID-19. Satgas COVID-19 Kecamatan Gondang Legi yang terdiri dari TNI, Polri, dan Dishub, serta unsur terkait lainnya, melaksanakan operasi justisi di Terminal Gondang Legi, Kabupaten Malang. Operasi ini terus dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat terhadap protokol kesehatan. Saat ini, pasien terkonfirmasi positif di Kecamatan Gondang Legi dari data Kominfo Kabupaten Malang per Minggu 11 Oktober 2020 sebanyak 15 orang. Operasi justisi penggunaan masker ini dilaksanakan di area terminal yang berdekatan dengan Pasar Gondang Legi, sehingga warga yang berada di terminal, kawasan pasar, dan juga penjual dipantau petugas secara mobile, dan juga diberikan sosialisasi sekaligus dihimbau untuk selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Menurut Kasih Penertiban Perparkiran Dishub Kabupaten Malang menjelaskan, kepatuhan warga masyarakat di kawasan Terminal Gondang Legi semakin membaik dan mengajak masyarakat luas untuk terus mematuhi protokol kesehatan serta berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di lokasi terlihat Satgas COVID-19 melakukan pemeriksaan dan melakukan pendataan kepada warga yang masih belum menggunakan masker, serta diberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan masker untuk keamanan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kegiatan hari ini di Terminal 1 Gondang Legi, dalam kegiatan kita saat ini antara lain harus pakai masker. Satu, pakai masker. Yang kedua, kita pengecekan pada kios-kios. Alhamdulillah kios-kios di sini banyak yang sudah tertib dan sudah bagus. Pengunjung ada 1-2 yang masih dalam tidak berpakai masker. Itu saja yang bisa kami laporkan saat ini. Tentang parkir di sini juga bagus. Bagus ya. Tapi tingkat kepatuhan rata-rata seperti apa nih Pak? Bagaimana? Tingkat kepatuhan warga masyarakat sendiri? Kepatuhannya bagus. Bagus ya? Sudah tingkatnya lebih bagus. Himbauan kepada warga masyarakat luas Pak seperti apa? Himbauan kepada masyarakat agar supaya kemanapun KTP harus dibawa karena suatu identitas diri. Yang kedua tetap bermasker. Itu saja. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat, Satgas COVID-19 Kabupaten Malang melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Bulawang. Sampai saat ini pasien terkonfirmasi positif dari Kecamatan Bulawang mencapai 36 orang. Kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayah Bulawang ini dilaksanakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan memberikan rasa aman kepada masyarakat luas sehingga akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan protokol kesehatan.
Di Kecamatan Bululawang dari data Kominfo Kabupaten Malang, sampai hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, jumlah pasien terkonfirmasi positif mencapai 36 orang. Sementara secara keseluruhan, untuk Kabupaten Malang sebanyak 955 untuk pasien terkonfirmasi positif, sembuh 844 dan meninggal 61 orang, serta Kabupaten Malang berada di zona kuning penyebaran COVID-19. Penyemprotan ini menggunakan 1 unit kendaraan operasional milik Satpol PP Kabupaten Malang. Penyemprotan ini tidak hanya dilakukan di jalan utama, tetapi masuk ke jalan-jalan kecil. Menurut perangkat desa setempat menjelaskan, kegiatan ini juga sebagai sarana sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya penyebaran COVID-19 dan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Di lokasi terlihat Satgas COVID-19 dari Satpol PP Kabupaten Malang melakukan penyemprotan di Jalan Sidomulyo, Sidorejo sampai ke batas ujung jalan rumah warga dan beberapa jalan lainnya di wilayah Bululawang. Satgas juga menghimbau warga masyarakat untuk tetap waspada, patuh terhadap protokol kesehatan dimanapun, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah dan di fasilitas umum. Sesak napas, Ya, untuk segeralah menghindari ke virus fasilitas corona ini. kesehatan. Ya, Sekian untuk menjadi perhatian. Satu desa lah ini. Satu desa, Desa Wadanpuro. Pak, di desa sini Pak, gimana Pak untuk yang terkonfirmasi positifnya seperti apa nih? Ada, sudah berapa Pak? Alhamdulillah masyarakat yang sadar. Tapi sudah ada yang positif kawasan sini Pak ya? Kalau yang positif sudah ada, cuma akan perkiraan. Ya. Kemarin karena ada yang meninggal menggunakan protokol kesehatan, Ya. nah, akhirnya Pak, himbauan kepada masyarakat luas seperti apa nih Pak himbauannya? ya marilah kita jaga kebersihan, Ya. jaga kondisi agar kita bisa terhindar. Pak, sedikit Pak, kalau Anda melihat tingkat kepatuhan warga masyarakat sini seperti apa nih Pak? Khususnya penggunaan masker Pak? Ya alhamdulillah ini Wadanpuro sudah kita sebarkan masker Ya. dari dana desa. Ya. Masing-masing per penduduk ini 2 biji. Kalau satu keluarga ada 10, Ya. berarti kita kasih 2. Tapi upaya untuk terus-terusan Pak ya, untuk Ya, sosialisasi. tetap kita sosialisasikan, kita himbau. Ya memang gitulah masyarakat Ya. yang Agar mematuhi protokol kesehatan Pak ya. iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga jual komoditi di pasar sempat melambung, kini berangsur turun. Cabai besar sempat melonjak hingga Rp40.000, kini turun di kisaran Rp38.000 per kilogram. Sementara bawang merah masih tetap dijual dengan harga Rp32.000. Harga jual komoditi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang yang sempat mengalami lonjakan yang cukup signifikan, seperti cabai besar dan bawang merah mulai hari ini sudah berangsur turun. Cabai besar yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Mulai hari ini turun menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang merah yang pada pekan kemarin dijual dengan Rp22.000 per kilogram, naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga tetap dan tidak ada perubahan. Menurut pedagang, harga komoditi seperti cabai besar sudah berangsur turun, namun harga tersebut tergolong tinggi atau naik. Sedangkan untuk bawang merah harganya naik dan tergolong mahal. Mahalnya harga komoditi ini salah satu penyebabnya yakni perubahan cuaca, sehingga banyak tanaman petani rusak dan pasokan dari petani berkurang. Mahalnya harga cabai besar dan bawang merah juga berdampak pada permintaan pasar, di mana semenjak 2 pekan ini permintaan dari konsumen menurun drastis. Sementara selain cabai besar dan bawang merah yang melonjak tinggi, harga jual komoditi lain seperti cabai rawit dan bawang putih masih stabil dan tidak mengalami kenaikan. Dari minggu yang lalu cabai merah itu cuma Rp20.000, sekarang menjadi Rp38.000. Bawang merah dari Rp20.000 sekarang menjadi Rp36.000. Kalau untuk yang lain? Kalau lainnya cabai kecil masih stabil Rp16.000, Rp18.000. Bawang putih masih Rp20.000, Rp22.000. Mas, untuk cabai merah kan sempat tembus harga Rp40.000, itu kenapa itu Mas? Jadi pasokannya berkurang karena ya kendalanya hujan itu Mas. Jadi yang panen itu ditunda-tunda gitu. Kalau stoknya ya berkurang gitu. Kayak hujan-hujanan ini.
Kalau biasanya kalau ini berapa, sekarang berapa? Ya biasanya kalau normalnya ya 20.000 cabai merah itu. Bawang merah ya 20.000 itu stabil. Ini ya mulai hujan-hujanannya juga bawang merah kan nggak bisa dipanen kalau hujan-hujanan. Kalau stoknya berubah sama berapa, Mas? Ya masih lebih dari 50% Mas ya. 50%. Karena sekarang yang musim kan cuma dari Probolinggo. Jadi kendala ya hujan itu jadi pengirimannya pelan. Kalau bawang-bawang lain kan nggak masuk. Biasanya kan ada Brambanganjuk, Demak. Kalau untuk permintaan dari konsumen sendiri gimana, Mas? Kalau bulan ini ya nggak terlalu banyak sih Mas. Ya, keadaannya kayak gitu. Berkurang yang belanja ya berkurang. Warung-warung ya nggak sepi sekarang jadi ya berkurang semua. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Batu menggelar pelatihan dan latihan dasar Brigade Penolong 1338 tahun 2020. Kegiatan ini sebagai wadah pembinaan pramuka untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam memberikan pertolongan serta penanganan pada kasus kecelakaan, bencana alam, dan tugas kemanusiaan lainnya. Kuartir Cabang atau Kuarca Pramuka Kota Batu menggelar kegiatan pelatihan dan latihan dasar Brigade Penolong 1338 tahun 2020. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah pembinaan pramuka dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam memberikan pertolongan dan penanganan pada kasus-kasus kecelakaan, musibah bencana alam, dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Pendidikan Brigade Penolong adalah merupakan pendidikan dan latihan bagi para pramuka penegak, pandega di bidang SAR yang meliputi upaya pencarian dan pertolongan korban bencana alam ataupun dalam mendeteksi tindakan awal yang dapat dilakukan dalam menghadapi bencana. Acara ini dihadiri oleh Ketua Kuarca Pramuka Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Ketua Pusdiklat Cap Kota Batu Agustinus Sudarkasi, Mara Ondak dalam Kormen Biantoro MPD, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Humas, Andalan Cabang, pengurus dan anggota Brigade Penolong 1338 Kota Batu. Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Ketua Kuarcap Kota Batu Insinyur Punjul Santoso menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat tekad dan meneguhkan kembali semangat guna membawa kaum muda ke masa depan yang lebih baik. Pembekalan ini intinya adalah pembentukan karakter terhadap Brigade Penolong 1338 Kota Batu untuk mampu meningkatkan kinerja, sehingga meskipun dengan struktur dan SDM yang terbatas, tapi kaya fungsi dan prestasi. Menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan pribadi pramuka penegak pandega dalam pertolongan dan pencegahan bencana. Ketua Kuarcap sekaligus Wakil Wali Kota Batu berharap para peserta dapat mengikuti secara sungguh-sungguh yang dilandasi dengan keikhlasan dan bisa menjadi anggota pramuka yang bermanfaat bagi masyarakat. Hari ini Kuarcap Cabang Kota Batu melaksanakan pembentukan Brigade Penolong 1338 dan ini merupakan bagian dari salah satu ketua bidang Abdi Humas ya, dari bidang apa itu ya? Abdi Humas yang ini memang wajib dibentuk di setiap Wate cabang di seluruh Indonesia. Di 38 kabupaten kota terutama yang ada di Jawa Timur itu masih ada beberapa yang belum karena kena Covid ini dan salah satunya adalah Kota Batu. Ini dengan harapan adik-adik ini ikut berkontribusi nyata terutama kepada daerahnya, ikut membangun daerahnya, bahwa ikut pramuka itu tidak seperti yang disampaikan oleh adik-adik bahwa ini adalah baris berbaris tali temali, tetapi bagaimana ikut pramuka ini membentuk jiwa, membentuk kepribadian untuk bagaimana ke depan menjadi pemimpin bangsa minimal di daerahnya, di kotanya atau di Indonesia. Kalau Brigade Penolong sendiri nanti tusinya apa Pak? Tusinya kita bekerja sama dengan BPBD, bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk mengatasi setiap ada bencana di daerahnya masing-masing.
Pelatihan Brigade Penolong 1338 sendiri meliputi pelatihan manajemen PPS PDK 05 tahun 2017 dan kepemimpinan, serta kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pertolongan dan penanganan pada kasus-kasus kecelakaan, musibah bencana alam, dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Sebagai peserta dalam kegiatan ini adalah seluruh utusan pramuka penegak sebanyak 40 orang yang berasal dari seluruh Kuaran sekota Batu. Untuk motivasi saya ikut pelatihan Brigade Penolong ini agar untuk menambah wawasan tentang apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan dan untuk menyikapi bencana-bencana yang telah terjadi agar lebih waspada untuk menghadapinya. Yanto Yancung melaporkan.